Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini saya lagi coba tampilan baru ya teman-teman ya. Kali aja hasilnya lebih bagus. Dan ini saya unboxing, saya langsung aja kita kedatangan tamu. Kali ini dari Irfan ya teman-teman. Ada yang tahu Irfan? Bukan Irfan IRFAN ya, tapi Earphone. Tuh. Nanti kalau Irfan itu saya diomelin nanti. Irfan siapa? Tuh, langsung aja nih. Nah, karena pakai benda tajam, pakainya hati-hati teman-teman. Jadi langsung nanti kalian dapatnya boxnya seperti ini. Oh ya, di dalam dus ada dus lagi. Oke, langsung saja ini dia produknya. TWS Irfan yang katanya saingannya ini Soundcore R50i NC. Kita buktikan saja. Yang jelas ini nanti kalau beli datangnya seperti ini. Oh ya, kalau kalian yang tertarik bisa ini ya, kalian belinya di link yang sudah saya sediakan, ada di kolom deskripsi. Di sana sudah saya sediakan linknya tempat saya beli TWS ini. Tuh, ada kartu garansinya tuh ya, nanti bisa kalian scan. Di sini ada scannya. Dan 24 bulan alias 2 tahun, lumayan banyak. Dan seperti ini TWS nya, saya bongkar langsung plastiknya biar tidak backlight ya, biar nggak silau. Oke, langsung saja teman-teman. Sudah ada scan tentang dilarang melakukan perubahan spesifikasi bla 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 ya, itu tadi tulisannya. Dan kalau dari sisi kalian terlihat seperti ini, di sini Bluetoothnya 5,4 ultra low power consumption ya, jadi dia sudah hemat baterai. Terus 12 mm composite dynamic driver for superior sound. Wow. Kemudian 4 mics AI noise cancellation technology for clarity call. Oke, jadi kalau telepon lebih bagus. Kemudian sudah IPX5 sweat and water resistant. Berarti kalau nyebur ke air aman teman-teman. Cuman jangan nyebur buat berenang lah. Nanti ya jaga-jaga kan ya. Ini untuk misalnya kalian kehujanan gitu aman. Kemudian support earphone audio apps. Oh, jadi ada aplikasinya, kalian bisa download di sini ya. Tuh, game mode with low latency for better gaming and video experience. Mantap. Nanti di dalamnya kita dapat ini charging case, kemudian 3 ear tips berbagai ukuran, USB-C dan user manual. Oke. Tampilannya begini. Dan kita langsung buka saja dari ekornya. Wow. Nah, ini user manualnya ya, kita baca-baca dulu. Selebihnya sama. Biasanya sih yang harus diperhatikan tuh cara pairing dan cara ini ya, tuh pairing your earbud, remove, nanti ada stikernya bla 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 bla. Dah gitu. Option B ada cara ini ya, harus diperhatikan. Misalnya nanti kalian beli ini dan tidak bisa connect device, ada cara 1 dan ada cara 2 tuh. Kemudian ada reset dan reconnecting. Jadi ini biasanya kalau terjadi masalah pada Bluetooth kalian, misalnya dayanya, loh kok ini beda suaranya, yang kanan lebih kenceng atau yang kiri lebih kenceng dan sebaliknya, itu biasanya harus disarankan reset. Nah, ini sudah ada cara resetnya. Jadi nanti kalian bisa cari tahu di sini. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa kontak ini ya, bisa kontak yang sudah disediakan di sini. Dari aplikasinya biasanya di sana nanti ada support ya, bisa lewat situ. Dan ini ada touch controlnya, tab berapa kali untuk melakukan apa, dan indikator baterai sudah lengkap. Spesifikasinya Bluetooth versionnya 5,4 dan Bluetooth frekuensinya sekian, bla 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 ya. Oke, kita langsung ke produknya teman-teman. Saya juga nggak sabar nih, yang katanya saingannya Soundcore R50i NC seperti apa. Oh, ini ear tipsnya. Di sini sudah ada 2 pasang. Kemudian kabel seperti yang dijanjikan. Dan juga ini dia yang utamanya. Bawah udah nggak ada apa-apa. Tampilannya kayak sabun batang. Dan di sini earphone. Tuh. Wow. Magnetik ya. Dan di sini ngecasnya, di sini tidak ada tulisan aneh-aneh, polos aja. Desainnya elegan. Dan nah, ini yang harus dilepas. Oke, secara penampilan dia bodinya plastik dan terlihat kokoh. Terlihat ya, karena saya belum membuktikan benar-benar kokoh atau enggaknya.
Tapi kalau dari kepadatan ini, kepadatan cetakannya, dia memang kokoh ya teman-teman. Dengan harga seperti yang sudah tertulis di kolom deskripsi, deskripsinya di sana ya, sorry tadi nunjuknya ke sini, ke sana. Nah itu ini tuh, ini ada AI microphone nih, di sini tempatnya, di sini tempatnya, di sini. Banyak ya. Berapa AI microphone-nya? 4 mic AI noise cancelling. Wow. 1 2 3 4. Ini benar-benar mantap ya. Dan dari segi desain kalau dipakai keren dan nyaman teman-teman. Nyaman banget di telinga. Tuh langsung green alias dia ngecas. Dan bagaimana dengan, sorry kesini-sini terus, saya belum terbiasa sama layout ini ya. Nah, bagaimana dengan kualitas suaranya? Kalau dari segi desain dia mantap jiwa, dipakai kemanapun kalian sudah bergaya tuh ya. Wish, mantap banget. Oke, saya mau ngetes dulu teman-teman. Irfan Air Live sudah selesai saya tes teman-teman, dan hasilnya adalah dia ini secara bentuk kayak sabun batangan ya, tapi ini nyaman digenggam, dikantongin pun nggak masalah. Warnanya doff tuh, keren ya. Terus dari segi baterai dia juga sangat awet, 4-5 jam teman-teman, dan itu sudah melebihi dari rata-rata. Keren banget. Waktu saya nyoba pertama kali, ini kapan habisnya gitu ya. Ternyata memang seawet itu baterainya. Kemudian dia dipakainya juga nyaman dan ringan teman-teman. Enteng banget. Ini kenapa lampu saya bergetar-getar? Nah, terus dia ada 4 AI ini, 4 AI microphone, ada 4 lubang di sini. Bentar, saya nggak lihat. 1 2 3 dan juga 4. Nah, ini ada 4 microphone. 1 2 3 dan bener ya, 4 di sini. Nah, ini adalah mikrofon yang bekerja untuk ANC ya teman-teman. Nah, ini bekerja juga sudah sangat baik sehingga ANC-nya itu terasa banget. Apalagi kalau kita ada suara berdengung di sekitar kita, nah itu benar-benar hilang. Jadi memang sudah top lah ya. Tapi juga dia meskipun meredam suara sekitar, karena kan kalau ANC itu meredam suara yang konstan gitu ya. Kalau sound wave itu seperti ini gitu. Nah, dia membuat kebalikannya gitu kan, sehingga jadi netral. Tapi kalau suara seperti ada dialog, atau misalnya ada motor lewat, kemudian ada gluduk, ada orang dan suara-suara lain yang nggak konstan atau secara tiba-tiba, ya tetap terdengar gitu, sehingga kita tetap sadar dengan sekitar kita. Nah gitu ya, itu ANC kayak gitu. Dan buat saya sih ini pengalaman suara yang terdengar itu lebih nyaman dan berkualitas ya, dengan ANC-nya yang seperti ini. Ini soal ANC menurut saya salah satu top yang bisa dilakukan TWS ya teman-teman ya. Jadi dia sudah sangat baik. Kemudian dari segi suara, dia nggak terlalu bulat tapi sama sekali nggak cempreng ya. Mungkin waktu terdengar pertama agak tinggi dan agak perih di telinga, tapi begitu kita dengarkan lagi, telinga kita sudah mulai terbiasa, dia nggak cempreng ya teman-teman. Memang suaranya agak nggak terlalu bulat tapi nyaman juga. Kemudian kentalnya itu ada di bagian treble, jadi treble itu kentalnya terasa banget, tapi juga diimbangi dengan bass yang dalam, sehingga eksekusinya itu nyaman banget. Mixing antar frekuensinya itu tepat gitu ya. Nah, kemudian detail di lagu pop dan akustik itu lumayan lah, lumayan, tapi bukan yang terbaik, tapi juga nggak jelek gitu ya, namanya juga lumayan. Nah, kemudian eksekusi vokalnya itu top banget ya, apalagi di dua genre itu, pop dan akustik. Wah, itu memang kerasa banget vokalnya ya, karena ya memang, aduh pakai jatuh lagi. Nah, jadi memang dua genre itu kan banyakkan mengedepankan vokal gitu ya. Nah, untuk musik EDM seperti apa atau ajab-ajab. Nah, ini nih bassnya itu lumayan dalam, meski bukan yang terbaik,
Tapi untuk harga segini, kalian kalau nggak percaya harganya cek saja di kolom deskripsi ya. Nah, itu dia bisa mengeluarkan output bass yang sangat bagus. Dan berkesan gitu ya bassnya. Udah dugem portable gitulah. Kalau istilah saya dugem portable karena kita bisa dugeman di mana aja gitu. Karena memang sudah nyaman banget. Jadi mixing frekuensinya itu sudah mantap. Kemudian untuk metal itu yang biasanya bass yang nggak terlalu kedengeran ya. Nah, itu kekentalan treble-nya itu kerasa banget nih. Tapi hebatnya adalah nggak sobek atau cempreng yang lain gitu ya. Kadang tuh kalau yang biasa treble-nya kental itu tuh earphone-nya ketika untuk mendengarkan metal suaranya jadi cempreng dan nggak nyaman di telinga. Tapi dia eksekusinya keren ini. Dia memang treble-nya kental, gitar rhythm, gitar efeknya itu bener-bener kental banget sih, tapi nggak sobek di telinga gitu, nyaman dengernya, tetap bulat ya, bahkan masih memberi ruang untuk gitar bass yang jarang terdengar di genre metal gitu. Jadi memang dia memberikan ruang untuk bass itu cukup banyak. Nah, selain itu kerumitan dan keberisikan musik metal itu jadi rapi ya pakai earphone ini, dan beneran keren mixingnya, detail yang rapi, nggak cempreng, nyaman aja di telinga gitu. Meski volumenya mentok, itu biasanya mikrofon biasanya TWS yang mengedepankan treble itu ketika di volume mentok lagu metal, jangan pecah kedang telingamu. Tapi dia eksekusinya mantap teman-teman, saya suka pakai ini ya. Kemudian untuk orkestra yang punya kerumitan tingkat maestro ya, itu eksekusinya lumayan bagus. Dia bisa mengeksekusi dengan baik, cuma sedikit aja kurang bulatnya, itu kurang gitu loh. Coba kalau ini lebih gini dikit gitu. Gimana bilangnya? Pokoknya ada kurang sesuatu yang bikin kita tuh ngengnya dapatnya. Kalau istilah orang Jawa tuh ngeng. Jadi feel-nya kita ya ada sedikit yang bikin agak ganjel. Cuman megahnya, detailnya, bassnya, treble, alat musik apapun dapat dieksekusi dengan baik ya. Terlebih lagi kayak musik-musik lirik kayak Triangle yang cuman ding gitu, wah itu dapat itu. Kemudian untuk nonton film ya. Kemudian untuk nonton film, wah buat saya ini mah juara teman-teman. Juara. Singkatnya itu bioskop portable ya. Dah gitu aja biar cepet. Kemudian buat telepon, nah dia ini oke punya suara lawan bicara jelas, nggak terkesan nggak terkesan terhambat, karena kadang-kadang tuh banyak mikrofon yang jadi kayak ngebek-bek gitu ya. Nah dia tuh jelas banget, nggak ada yang penahan-penahannya, dan juga suaranya tuh lantang. Fidelity-nya juga bagus. Fidelity apa? Fidelity itu ketepatan suara dengan suara aslinya. Jadi yang dikeluarkan driver dengan suara aslinya di dunia nyata, itu fidelity. Itu bagus. Nah, cuma buat hasil mikrofonnya itu yang buat saya kurang oke. Kadang hasil suara kalau kita rekam sama praktiknya saat bertelepon itu suka beda ya teman-teman ya. Jadi hasil mikrofon apa yang kita rekam, misalnya yang saya rekam nanti yang kalian dengarkan itu ada sedikit perbedaan sama yang untuk telepon. Sayangnya kalau saya merekam untuk telepon nanti hasil rekamannya beda sendiri, karena alat perekam saya itu sudah ada pereduksinya sendiri, sehingga hasilnya nggak bisa di outputkan ke kalian dengan baik gitu. Nanti malah jadi bohong kan. Nah jadi dia itu agak oke kalau untuk suara dari mikrofonnya, kayak kita ngomong pakai masker teman-teman. Ya kita paham kan kalau kita ngomong, ada orang ke kita ngomong pakai masker itu kan kayak ketahan gitu kan suaranya. Nah seperti itu. Jadi kurang nyaman aja didengarkan sama lawan bicara kita. Suara kita tuh yang tadinya merdu, walah. Itu di sana jadi kayak kalau ada maskernya gitu lah. Nah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau buat direkam seperti ini ya hasilnya ya. Testing. Ini hasil suara dari Irfan Airlive ya. Nah ini suara kalau hasil yang direkam, bukan yang ditelepon tentunya ya. Nah bagaimana menurut kalian? Kalian bisa menilai sendiri ya. Ini di dekat saya ada suara dari kipas PC yang cukup berdengung. Apakah terdengar? Silahkan dinilai sendiri.
Nah, terakhir untuk main game teman-teman, karena keawetan dan fidelity-nya buat saya Irfan Airlife ini buat main game juara. Bluetooth-nya 5,4, latensinya sangat rendah. Itu tulisannya Bluetooth 5,4. Latensinya sangat rendah sehingga jarak ketika kamu mencet dan suaranya itu nggak kerasa banget. Bener-bener nggak terasa, sudah mendekati ke arah earphone kabel ya. Dan buat saya sih kalau mau main game pakai ini jangan ragu-ragu. Beli aja, nyaman. Udah gitu ya. Dan itu tadi hasil tes saya tentang Irfan Airlife ini teman-teman. Buat kalian yang punya pengalaman sama atau mungkin berbeda, boleh saja tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu bisa melengkapi apa yang saya tidak ucapkan di sini. Siapa tahu bisa memberikan pengalaman yang berbeda atau gambaran buat teman-teman yang penasaran dengan Irfan Airlife ini, suaranya seperti apa. Nah, bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar, panjang pendek terserah kalian. Yang penting bisa memberikan informasi yang mungkin beragam sehingga yang mau beli ini bisa menimbang-nimbangnya lebih mantap gitu ya teman-teman ya. Mari berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.